Guys, sorry banget karena gua nggak jadi upload video ini pas sahur tadi. Tapi nggak apa-apa. Semoga kalian semua yang sabar bisa didatangkan rezeki yang banyak dan selalu diberi kesehatan. Lo bang yang gak sabar gimana? Oh, give aja ke kami sama, gak apa-apa kok. Nah, biar kalian semua gak ketinggalan alur anime terbaru lainnya, jangan lupa buat di-push tombol subrek, like, sama lonceng notifikasi di bawah ya guys. Karena di 200.000 subrek nanti, gua ada satu rencana lagi, selain bikin channel khusus live game. Rencana apa ya kira-kira? Yang bisa tebak, coba komen di bawah. Oh ya, follow akun sosmed gua sekalian ya guys, linknya bisa kalian sikat di bawah. Dan buat yang mau support dalam bentuk lain, kalian bisa join membership WOM 2 ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Deki Sokonai Toyo Bareta episode pertama sampai kedua. Anime ini dibuka dengan memperlihatkan penjelasan tentang makna keberadaan hero yang diyakini akan mendatangkan kedamaian. Namun di era manapun, hero seringkali dikhianati orang terpercaya atau terjatuh ke dalam jebakan licik dari musuh mereka. Semua itu bisa terjadi karena rasa takut akan kekuatan sang hero yang terlalu besar bagi mereka. Shin lalu akan menampilkan MC anime ini yang bernama Allen, yang terlihat dibangunkan oleh adiknya yang sepertinya sangat membenci dirinya. Setelah menyuruhnya untuk bersiap karena ayah mereka yang memanggilnya, di sini kita pun mengetahui bahwa si Allen adalah orang gagal dan telah dicap sebagai aib keluarga Wellfest mereka. Setibanya di ruangan sang ayah, kepala keluarga Wellfest ini pun mengungkapkan bahwa Allen adalah satu-satunya orang yang tak kunjung bisa naik level dan tetap berada di level 1 tanpa ada kenaikan sama sekali. Gak cuma itu aja, skill dan juga statusnya pun gak ada yang spesial. Terlebih lagi saat upacara pemberkatan sebelumnya, diketahuilah si Allen ini yang tidak mendapatkan gift sama sekali. Yang padahal, setiap orang pasti akan mendapatkan gift pemberian dari sang dewa. Dan Allen adalah kasus pertama sebagai orang yang tidak mendapatkan hal tersebut. Meski telah dicoret dari kakak, akan tetapi hal itu tidak membuat Allen sedih, melainkan justru terlihat sangat senang karena akhirnya dirinya bisa bebas dari keluarga bangsawan merepotkan seperti itu pasca tereinkarnasikan ke dunia tersebut. Dari arah ucapan dan juga gelagatnya si Allen ini, sepertinya dia adalah hero yang direinkarnasikan oleh sang dewi yang kita lihat di awal scene tadi. Di tengah-tengah Allen yang ingin pergi ke wilayah perbatasan timur demi terlepas dari pengawasan keluarga Wellfest-nya, nampaklah Allen yang mendapati dua gadis yang sedang dilanda situasi gawat darurat. Terlihatlah dua gadis yang punya nama Beatrice dan juga Rise ini yang sedang dikepung oleh beberapa monster berbentuk serigala batu yang terus beregenerasi. Mau berapa kali pun Beatrice menghancurkan mereka semua. Melihat situasi yang menimpa dua gadis ini dari kejauhan, Allen rupanya mengenali sosok Rise yang merupakan putri pertama kerajaan Ado Astela, sedangkan si Beatrice adalah pengawal pribadinya. Bagi Allen, mereka berdua bukanlah orang asing sama sekali. Karena waktu mereka masih bocil, Allen yang terus-menerus direndahkan oleh orang-orang yang menghadiri pesta Wellfest, mendapatkan amukan dari Rise yang tak terima jika Allen dihina oleh mereka. Setelah mengingat hal itu, nampaknya Beatrice yang mendapatkan serangan fatal tepat mengenai perutnya. Di lain sisi, Allen yang sebenarnya sangat tidak ingin menggunakan kekuatan dari kehidupan lamanya pun harus membuang rasa egoisnya itu demi menyelamatkan orang yang dulu pernah membelanya ketika dalam kesulitan. Terkejut melihat sosok Allen yang ada di sana, Rise pun langsung mempertanyakan kenapa si Allen bisa ada di tempat itu. Allen pun berjanji akan memberitahukan semuanya setelah ia membasmi semua monster di sana. Allen kemudian menggunakan teknik yang disebut kode akasik mata suci untuk melihat titik lemah dari ketiga monster Clay Wolf di hadapannya saat ini. Begitu mendapati mereka yang memiliki inti, seketika itu pula Allen langsung menggunakan suatu teknik yang disebut sebagai World End miliknya.
Setelah berhasil menumpas semua Wolf tadi, nampaknya Beatrice yang merasa hidupnya itu udah gak lama lagi. Di ujung hidupnya, si Beatrice ini menyempatkan diri buat minta maaf pada Rise dan berterima kasih pada Allen. Meskipun vibes-nya udah seperti itu, akan tetapi Allen terlihat biasa aja dan meminta izin buat menyembuhkan luka fatalnya itu. Parallel Paradox Healing Light. Sontak mereka berdua pun sangat-sangat terkejut karena tidak hanya bisa menyembuhkan, bahkan teknik yang digunakan oleh Allen barusan juga bisa memperbaiki Zira Beatrice dalam sekejap mata. Di saat si Allen yang ditanyain kekuatan apa yang baru aja dipakai olehnya, akan tetapi Allen yang tak ingin mengatakan bahwa itu adalah kekuatan dari kehidupan lamanya pun, atau memanfaatkan situasi yang ada, ketika si Beatrice yang menduga bahwa Allen memiliki gift rank tinggi yang gak bisa dideteksi oleh pihak Reja. Allen lalu mengganti topik yang ada dengan bertanya apa yang dilakukan oleh seorang putri seperti Rise di wilayah perbatasan seperti itu. 私はある啓示を受け取りました。誰かの不幸を避けることができます。 Setelah diberitahukan semua kondisinya, Allen yang gantian ditanyain lagi ngapain di sana membuatnya mengajak keduanya untuk mengobrol di dalam kereta kuda. Beatrice dan Rise yang mendengar hal itu pun merasa aneh karena kereta kuda mereka udah ringsek dan tak mungkin bisa dibetulkan. Namun ternyata skill Parallel Paradox Healing Light-nya si Allen tadi tidak hanya bisa menyembuhkan objek manusia, tapi juga sebuah objek benda seperti kereta kuda mereka. Parallel Paradox Healing Light. Singkat waktu, setelah ia menceritakan soal pengusirannya, Rise seolah tidak percaya bahwa keluarga Wellfest bisa-bisanya melakukan hal sekejam itu. Di saat si Allen yang ingin pergi bersama mereka, dirinya merasa khawatir jika Rise dan Beatrice nantinya akan melaporkan soal kekuatannya pada pihak kerajaan dan membuatnya dikembalikan ke keluarga Wellfest-nya. Meski normalnya itu harus mereka lakukan, namun bagi Rise teman itu jauh lebih penting ketimbang kerajaan. Karena kerajaan yang bisa berdiri dengan mengorbankan seseorang adalah tindakan yang sangat salah baginya. Arigatou. どういたしましてです。 Sesampai mereka di desa perbatasan, mereka pun merasa aneh karena tidak hanya desa itu yang sangat-sangat sepi, tapi juga Beatrice yang sama sekali tidak merasakan kehadiran para monster di sekitaran desa itu. Nah, setelah mereka mendapati warga desa yang ternyata berkumpul di satu rumah, nampaknya seorang gadis yang dilempar keluar oleh kepala desa di sana. お前さんに話すことなどないわ。光とはあなたのことだったのですね。 Setelah itu, gadis tomboy yang bernama Akira ini nampak diomelin abis-abisan sama si Rise, karena si Akira yang telah melupakannya meski belum lama ini, ia telah membantunya saat dirinya baru tiba di ibu kota. Allen lalu menghampiri mereka berdua untuk menanyakan apa maksud dari kata cahaya yang dikatakan oleh Rise tadi. Melihat sosok Allen di sana, terlihat Akira yang sepertinya menyadari sesuatu dari MC kita yang satu ini. Beatrice kemudian memberitahukan tentang gift Braver yang hanya akan dimiliki oleh satu orang dalam satu generasi. Bisa dibilang orang itu adalah seorang hero. Dan Akira adalah orang yang memiliki gift tersebut. Singkat cerita, setelah mereka bertiga bergabung dengan Akira untuk makan bersama, di sini kita pun akan mengetahui bahwa Akira ternyata ingin membunuh seekor naga. Setelah dirinya bertemu dengan seorang bocil yang sangat ketakutan karena dirinya akan dijadikan tumbal persembahan pada sang naga. Di saat Akira yang ingin meminta penjelasan pada kepala desa, momen pengusiran paksa tadi pun terjadi karena si kepala desa yang menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan urusan mereka. Allen lalu memberitahukan kemungkinan besar yang terjadi ialah warga desa yang memberikan tumbal sebagai bentuk jaminan keamanan, yang mana itulah kenapa mereka tadi nggak bisa merasakan hawa kehadiran para monster di sekitar desa itu. Setelah Rise menanyakan keberadaan bocil yang ditemukan oleh Akira sebelumnya, Akira pun memberitahukan dia telah menyembunyikannya di sebuah tambang kosong di sekitar hutan. Dan demi menghentikan tradisi tumbal menumbal di desa itu, Akira pun bertujuan untuk membunuh naga tersebut. Dirinya pun gak melarang mereka bertiga jika mau ikut dengannya. Setelah ketiganya setuju buat pergi bersama-sama, nampaknya mereka berempat yang telah tiba di sekitar kaki gunung. Dan mereka berniat mengadakan rapat strategi terlebih dahulu. Simpelnya, Akira akan menerobos lewat depan gunung, sedangkan Allen dan kawan-kawan diminta untuk menaikinya dengan jalan memutar. Allen yang mengajukan diri buat menerobos maju pun langsung ditolak sama si Akira, karena ia mengetahui bahwa si Allen pasti bisa menghabisi naga itu seorang diri. お前ただもんじゃないだろ。でも竜が片付いたら俺と勝負しろよ。 Seperginya Akira dari sana, nampaknya Allen dan yang lainnya menyusulnya sesuai dengan rencana. Di tengah perjalanan, Beatrice merasa aneh karena keluarga Wellfest yang dikira nggak menyadari keberadaan naga tersebut.
Namun Allen langsung menyanggah pernyataan Beatrice barusan karena ia yakin keluarganya itu telah mengetahuinya. Namun karena suatu ikatan di antara si naga dengan keluarga Wellfest-nya, kemungkinan besar keluarga Wellfest sengaja menjadikan desa Klum sebagai lokasi penyedia tumbal untuk si naga itu. Dengan begitu kemungkinan besar keluarga Wellfest bisa meminjam kekuatan naga tersebut. Terkejut karena si naga yang gak terkena damage sama sekali, sontak hal itu membuat Akira berniat menggunakan seluruh kekuatannya. Namun dengan salah dicika si naga ternyata telah membawa si bocil ke sarangnya, sehingga membuat Akira tidak jadi melakukannya. Diketahui si naga rupanya sengaja membiarkan si bocil kabur, hanya demi bisa ngelihat wajah penuh keputusasaan darinya. Dirinya bahkan gak begitu menyukai melumat bangsanya si Akira, karena ia lebih menyukai penyiksaan daripada hanya sekedar mengisi perutnya saja. Singkat waktu, merasa muak dengan ucapan dan tindakan si naga, Akira pun berniat mengultinya di saat itu juga. Namun yang terjadi... Sungguh sayang sekali, Akira yang mengira ultinya barusan telah membunuh si naga. Namun ternyata hal itu bahkan tidak menggoresnya sedikit pun. Setelah mendapatkan serangan kencang dari satu ayunan ekornya, Akira pun harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa naga itu jauh-jauh lebih kuat darinya. Di saat si naga yang akan mengakhiri hidup si Akira, secara tiba-tiba... Setelah Allen menyerahkan Akira pada Rise dan juga Beatrice, nampaknya dirinya yang akan beradu mekanik melawan naga tadi. Allen pun terlihat menggunakan salah satu teknik World End miliknya untuk menyerang si naga. Setelah cukup lama bertarung dengan Allen yang terus-menerus mendominasi pertempuran, nampaknya si naga yang meski ngakunya adalah sosok yang mendekati kekuatan dewa, tapi masalahnya di sini mana ada dewa yang memakai cara pengecut dengan mengancam si Allen menggunakan Rise dan kawan-kawannya. Gak ingin menjadi beban bagi si Allen, Rise pun langsung memberi tanda supaya Allen tidak perlu mengkhawatirkan mereka berempat di sana. Hingga pada akhirnya... Usai mengalahkan si naga sombong pengecut tadi, nampaknya pedang Allen yang juga hancur sampai berkeping-keping. Melihat si Allen yang hanya kelelahan saja, Rise pun jadi tenang melihatnya. Nggak lama berselang, si bocil terlihat sangat bersyukur mendapati Akira yang telah membuka matanya. Di saat yang bersamaan, Allen yang baru saja menyelamatkan seorang putri dan membunuh seekor naga bersama hero di era ini, tentunya hal itu membuatnya merasa apa yang ia lakukan saat ini sangat-sangat melenceng dari tujuan mencari kedamaiannya. Namun ia merasa gak masalah dengan semua itu. Scene berlanjut memperlihatkan Allen yang baru terbangun dan mendapati Rise yang ada di sebelahnya. Allen pun langsung meminta maaf karena udah ketiduran seperti itu. Namun Rise mewajarkannya karena ia tahu Allen pasti sangat lelah usai beradu mekanik melawan sang naga merah sebelumnya. Allen lalu menanyakan keadaan Beatrice, Akira, dan juga si bocil. Rise kemudian meminta maaf pada Allen karena telah merahasiakan kekuatan gadis sucinya itu darinya. Meski sempat terkejut karena nggak percaya bahwa rumor tentang gift gadis suci itu ternyata adalah Rise, tapi Allen merasa nggak masalah dan memahami situasi Rise yang memikul tanggung jawab yang sangat besar dengan gift tersebut. Di tengah momen yang cukup romantis itu, nampaknya Akira dan juga Beatrice yang mengajaknya buat sparring dengan mereka. Allen yang gak punya pilihan lain pun langsung menuruti mereka berdua di saat itu juga. Di saat Akira yang mau pamitan pisah jalan dari Allen, Rise, dan juga Beatrice, dirinya terlihat meminta maaf atas rusaknya pedangnya si Allen. Karena sebagai hero, seharusnya dirinya lah yang menumpas naga itu. Tapi dia malah memasrahkannya pada Allen yang diyakini jauh lebih kuat darinya. Saking merasa gagalnya, Akira sampai merasa bahwa pedang sucinya itu lebih baik dipakai oleh Allen ketimbang dirinya. Mendengar ucapan itu, Allen pun langsung menyanggahnya, karena jika bukan karena Akira yang melawan naga itu duluan, dirinya merasakan sangat kesulitan dalam menghadapi naga tersebut. Seperginya Akira dan si bocil nampaknya sini berpindah ke rumah keluarga Wellfest. Nah, di sini kita pun diperlihatkan betapa busuknya keluarga Wellfest-nya si Allen. Tidak hanya bersekutu dengan orang misterius yang menjadi perantara keluarga Wellfest dengan si naga merah, tapi bapak dan anak ini juga lah yang mengirimkan 3 clay wolf sebelumnya
untuk menghabisi Rise dan juga si Beatrice. Dan rencana utama mereka itu ialah membunuh sang hero untuk membalaskan dendam pada negeri dan juga dewa dunia itu. Kembali ke rombongan Allen yang saat ini sedang OTW ke kota Granholm untuk menemui teman Rise yang merupakan seorang pandai besi. Diketahui juga temannya si Rise itu adalah seorang elf, yang mana sebenarnya cukup jarang sekali seorang elf berprofesi sebagai seorang pandai besi seperti itu. Rise yang merasa telah berutang budi dan terlalu menyeret Allen ke urusan merepotkan soal kekuatan gadis sucinya itu pun ingin menebusnya dengan memberikan sebuah pedang padanya. Sebelum tiba di kota Granholm, nampaknya mereka bertiga yang bermalam dulu di sekitaran hutan di sana. Di saat Beatrice masih membutuhkan waktu untuk menyalakan api, Allen terlihat menggunakan teknik paralel paradoksnya untuk menyalakan api dengan cepat. Setelahnya, nampak Rise yang mengantuk sampai nyender di pahanya si Allen. Namun dirinya langsung tersadar dan langsung minta maaf padanya di saat itu juga. Oh, rupa-rupanya Allen dan Rise itu dulunya telah bertunangan, tapi karena suatu masalah yang berkaitan dengan Allen, pertunangan itu pun langsung dibatalkan. Gak lama setelah itu, Rise terlihat ketiduran dan menyender di bahunya si Allen. Di tengah tenangnya suasana malam dengan dihiasi rembulan, Allen pun teringat awal pertemuannya dengan Rise yang juga terhiasi oleh rembulan seperti saat ini. Dan itulah momen di mana Allen diberitahukan bahwa Rise adalah tunangannya. Saat itu dirinya terlihat sangat senang dan tidak percaya bahwa gadis kawaii Rise mau menjadi tunangannya. Di keesokan harinya, mereka bertiga akhirnya sampai di kota perbatasan Granholm. Setelah cukup terkejut dengan betapa ramainya kota itu, dengan berbagai macam orang-orang yang berlalu lalang di sana, nampaknya mereka bertiga yang telah tiba di sebuah toko pandai besi milik temannya si Rise. Beatrice dan Rise pun merasa aneh karena mereka yang gak mendengar suara tempahan besi dari dalam toko sama sekali. Sontak hal itu membuat mereka bertiga langsung masuk ke dalam, begitu mengetahui pintu toko itu yang gak dikunci. Dan ketika Rise yang terus mencari-cari sembari memanggil nama Noel, ternyata... Ya, Noel si elf pandai besi ini hanya pingsan saja, saking kelelahannya menempa banyak sekali senjata. Singkat cerita, setelah Noel terbangun usai dipulihkan sama Rise, nampaknya Noel yang menanyakan siapakah sosok Allen di hadapannya saat ini. Selepas mengenalkan Allen pada Noel, di sini Noel bisa langsung tahu bahwa Rise ingin ia membuatkan sebuah pedang untuk Allen. Tapi dia langsung menolaknya karena masih memiliki banyak sekali orderan dari orang-orang. Yang bahkan Noel sempat merendahkan Allen yang dirasa orang lemah, tapi berani-beraninya dia menghancurkan sebuah pedang seperti itu. Allen pun sempat ragu jika Noel adalah temannya si Rise. Ucapan itu pun membuat Rise agak sedih karena dia jadi nggak tahu apakah Noel benar-benar menganggapnya sebagai teman. Noel pun mengaku juga menganggap Rise sebagai temannya, tapi urusan teman dan orderan adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun di saat Noel yang mencoba mengidentifikasi spek pedangnya si Allen, dirinya pun sangat-sangat terkejut dan langsung merubah pikiran di saat itu juga. Tidak hanya berubah pikiran, Noel bahkan menawarkan pembuatan sebuah pedang yang diyakini akan bisa melampaui pedang sucinya sang hero. Noel pun meyakini bahwa pandai besi tak akan bisa membuatkan pedang terkuat jika tidak mengetahui siapakah orang yang akan memegang pedang tersebut. Meski dia udah sangat lama menjadi seorang pandai besi, akan tetapi ia belum pernah sekalipun mengeluarkan semua potensinya karena belum bisa menemukan orang yang tepat untuk menuangkannya. Namun karena melihat Allen saat ini, dirinya yakin potensinya itu bisa ia kerahkan 100%. Melihat hal itu, Rise sepertinya mengetahui sesuatu tentang masa lalunya si Noel. Ia bahkan Noel sampai menyuruhnya untuk tidak membahas hal tersebut lebih jauh lagi. Setelah mendengar semua ambisi Noel, tentunya Allen langsung menerimanya tanpa berpikir dua kali. Seperginya rombongan Allen dari sana, nampaklah seorang gadis yang menyamarkan keberadaannya dan berniat melaporkan pengamatannya barusan ke seorang pria tua yang bersekutu dengan keluarga Welfare sebelumnya. Si pria tua ini merasa aneh karena seingatnya, Rise hanya dikawal oleh seorang pengawal pribadinya saja. Si gadis mengira Rise telah merekrut Allen
saat dia tiba di kota. Singkat cerita, setelah beristirahat sebentar di penginapan, Allen pun disarankan untuk menjual material naga merah sebelumnya ke Guild Petualang. Berhubung dia gak punya uang sama sekali, Allen pun langsung menuruti saran mereka berdua barusan. Seperginya Allen dari sana, Beatrice yang merasa mereka membutuhkan bantuan Allen untuk menyelesaikan satu masalah pun langsung ditolak sama Rise karena dirinya mengaku gak ingin melibatkan Allen lebih jauh lagi. Setibanya Allen di Guild Petualang, nampaknya resepsionis yang sangat-sangat terkejut begitu mengetahui material yang mau dijual Allen adalah sisik naga dengan kualitas yang sangat tinggi. Nah, di tengah Allen yang sedang menunggu kembalinya si resepsionis, nampaknya si pria tua dan gadis loli yang mendatangi Allen untuk bertanya soal sisik naga tersebut. Agar tidak dicurigai, kedua orang ini memberitahukan nama mereka, di mana si pria tua ini bernama Horace, sedangkan si Amazones ini bernama Milene. Horace mengaku bahwa dirinya dan juga Milene hanya tertarik dengan kisah para petualang seperti Allen. Tapi biar gak makan durasi, intinya si Horace bisa langsung tahu bahwa sisik naga yang dimiliki Allen itu adalah sisik naga dari naga merah yang telah mokat beberapa waktu yang lalu. Dirinya mengira Allen telah dibantu oleh sang hero ketika berhadapan dengan si naga. Setelah membenarkan semua pernyataan Horace barusan, nampaknya si resepsionis yang datang dan akan segera menguangkan semua sisik itu. Sedangkan Horace dan juga Milene terlihat sudah menghilang dari sana. Scene berpindah menampilkan Horace dan juga Milene yang sedang membahas tentang Allen. Berbeda halnya dengan Horace yang menganggap Allen hanyalah sampah karena diam-diam ia mengidentifikasi dan mengetahui bahwa Allen nggak punya gift sama sekali. Insting Milene justru merasa penasaran dengannya. Singkat waktu, setelah Allen dan kawan-kawan yang terlihat menemui Noel lagi, nampaknya dia yang sudah tepar usai menyelesaikan pedangnya si Allen. Allen yang merasa pedangnya itu memang sangatlah bagus untuk membuat si Noel memintanya untuk segera mencobanya. Noel, 回復してから行きましょうね. Setelah pulih kembali, Allen dan Noel terlihat OTW ke suatu tempat. Sembari terus menyusuri jalan setapak di sana, mereka berdua terlihat asik mengobrol sampai pada pertanyaan kenapa si Noel memutuskan untuk menjadi seorang pandai besi. Karena jika melihat ciri gift dari setiap ras elf dengan bakat pandai besi sangat jarang ditemukan. Dan biasanya, ras dwarflah yang memiliki profesi tersebut. Noel pun tanpa sadar menceritakan soal masa lalunya yang dulu dipungut oleh seorang dwarf wanita bernama Vanessa. Dan sejak tinggal bersama Vanessa itulah, Noel jadi sangat tertarik dengan pandai besi. Dan meski gak diajarin Vanessa secara langsung dan hanya memperhatikan step by stepnya saja, Noel tetap menganggap Vanessa sebagai guru sekaligus orang tua yang sangat-sangat baik baginya. Gak lama kemudian, entah memang sebuah kebetulan atau sedang dibuntuti, tapi yang jelas Horace dan juga Milene terlihat muncul di sekitar sana. Horace yang mengira Allen akan pergi untuk hunting seekor monster pun membuatnya mengaku akan menunggu kembalinya si Allen dengan kisah perburuannya. Setelah mengetahui Allen yang tidak mewaspadai mereka berdua, Horace menyuruh Milene untuk mengawasinya dengan skill kamuflasenya dan jangan sampai mereka menyadarinya. Scene lalu berpindah ke Allen yang saat ini baru selesai menguji pedang barunya. Noel lalu memintanya untuk memberikan pedangnya itu sebentar untuk diperiksa olehnya. Cuma sekedar info aja, gift si Noel ini bisa membuatnya melihat spesifikasi dari suatu senjata. Selesai memeriksanya, Noel pun merasa bangga karena matanya itu gak pernah salah dalam menilai sesuatu. Merasa Allen butuh lawan yang lebih kuat dari krocok-krocok tadi, dirinya pun langsung mengajaknya untuk pergi jauh ke dalam hutan. Suasana aneh tanpa kehadiran satu monster di sana membuat Noel mengira mereka semua telah kabur dari sosok Allen yang terlalu overpower. Akan tetapi Allen langsung meragukan hal tersebut karena ia menyadari ada hal yang lebih ditakuti oleh para monster secara nyata. Oh, ternyata si Noel memiliki trauma pasca kehilangan Vanessa, yang merupakan satu-satunya guru sekaligus orang tua bagi dirinya. Dan semua traumatisnya itu berasal dari seekor monster yang saat ini tepat berada di hadapannya. Dan berakhirlah alur cerita anime Dekisoku Naito Yobareta episode pertama sampai kedua. First impression gua pas nonton anime ini adalah, kok gini?
Kenapa gitu? Karena entah gua doang atau kalian juga merasa tapi grafik anime ini seriusan kaku edan. Kalau mau disandingin sama Okashina Tensei yang dulu juga pernah gua bahas dengan kritikan yang 11-12 sebenarnya, jujur bagusan grafiknya Okashina Tensei. Tapi itu dari segi grafik. Kalau ngomongin story, jelas Tiki Sokone ini masih lebih bagus dari itu. Kalau kalian nonton versi originalnya dan bukan alur cerita kayak gini, gua jamin para pengamat anime veteran kayak gua ini pasti langsung bisa menyadari betapa boringnya jeda sepersekian detik dari anime ini. Lalu, entah kenapa seiyunya sendiri juga kayak nggak niat alias agak datar gitu loh, menurutku pribadi ya. Padahal anime ini itu mengambil beberapa seiyu yang ya cukup sering gua denger ya, kecuali untuk si Allen sebenarnya. Aoi Shota memang sering memerankan cukup banyak seiyu dari beberapa MC. Tapi karena anime-anime yang diisi oleh Aoi-san ini kurang gua minatin, jadi gua nggak begitu familiar sama dia. Nah, beda cerita dengan Allen, Rise diisi oleh seiyu favorit gua, yaitu Amamiya Sora. Siapa sih yang nggak kenal onesan gemes yang satu ini? Nazuna Yofukashi no Uta, Elizabeth Nanatsu Taizai, Chizuru Kanokari, Aqua Konosuba, dan masih banyak lagi. Yang gua sayangkan lagi nih ya, padahal salah satu studio penggarapnya itu adalah Studio Din, yang juga menjadi studio penggarapnya anime Konosuba, Fast Stay Night, dan Log Horizon, serta lain sebagainya. Tapi ingat, itu hanya pendapat gua yang mungkin terlalu subjektif bagi kalian semua. Kalau misal menurut kalian anime ini udah oke-oke aja, ya it's fine, gak apa-apa. Tiap orang punya opininya masing-masing. So mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa drop like dan juga subscribe-nya. Tetap semangat, tetap bernapas. Thanks for watching dan sampai jumpa di 2 episode di 2 minggu lagi. Bye bye.